Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ustazah sudah hadir pada kegiatan misi terkait budaya positif pada modul 1.4. Untuk memulainya, kami awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya, tayangan yang perkenalan. Di sini saya didampingi oleh fasilitator dan rekan-rekan. Untuk fasilitator saya yaitu namanya Putri Agniani Sunarsi, dan untuk rekan-rekan saya yaitu Susana Muslimin, dan mungkin bisa saudara juga sudah sering mendengar ya, karena sudah sering beliau sudah mendengar. Untuk selanjutnya ada modul 1.4 yang akan saya sampaikan terkait konsep budaya positif. Di situ ada paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, nilai-nilai yang berjenjang, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, yang jelas, tiga, restitusi. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu adalah perubahan pandangannya. Jadi bisa dianalogikan seperti Ustazah Ida yang sedang menutup sebuah pandangan. Dan di dalam pandangan tersebut ada sesuatu yang sangat berbeda. Coba boleh dipraktekkan secara langsung ya. Dan Ustazah Febri diibaratkan sebagai seseorang yang ingin sekali membuka kepala tangan tersebut. Boleh dengan cara memaksa atau merayu, boleh. Silakan rekan-rekan terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Jadi dari kegiatan tersebut saya akan menanyakan kepada Ustazah Ida. Menurut Ustazah Ida, siapakah yang memegang kontrol atas kepala tangan Ustazah sendiri? Siapa yang memegang kontrol sendiri? Bukan Ustazah Febri ya? Oke. Ternyata yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Walaupun seseorang ingin memaksa kita atau merayu kita, ternyata kepala tangan tersebut tidak akan terbuka kalau kita tidak membukanya. Hal itu sama dengan disposisi yang terjadi yang disampaikan oleh Dr. Pendidikan Indonesia. Di situ beliau menyampaikan bahwa adanya sebuah ilusi tentang apa? Kita sebagai guru yang terlihat seperti memotong murid. Kemudian ada ilusi bahwa pengalaman positif, efektif itu dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa kita sebagai orang tua atau sebagai guru kadang merasa anak-anak itu mengikuti peraturan atau sesuatu yang kita perintahkan karena mereka bisa kita kontrol karena masih anak-anak. Padahal itu sebenarnya ilusi. Mereka itu mengikuti segala sesuatu yang kita katakan karena mereka itu sedang membiarkan dirinya untuk kontrol. Jadi ketika Ustazah Ida membuka tangan dan kemudian membuka, itu membukanya itu serta-merta karena ambil sajalah saya dipaksa ini mau dikasih 5 juta, itu udah saya buka aja. Jadi dia sedang membiarkan dirinya untuk kontrol karena pada dasarnya namanya seseorang itu memiliki prioritas hak keberagaman sehingga dia pun tidak dasar kontrol. Kemudian yang selanjutnya disiplin positif. Disiplin ini dimaknai dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin yang ada pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan dasar nilai yang belajar.
itu adalah dalam kita tidak melakukan sesuatu, semua itu pasti karena adanya alasan atau adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Nah, di sini dikatakan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dimungkinkan seluruh tindakan manusia itu menuju pada kebutuhan dasar yang ada. Dan ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama membutuhkan hidup. Seperti yang sering kita dengar, membutuhkan hidup itu seperti kita memenuhi kebutuhan kita dengan sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan kasih sayang, yaitu kebutuhan rasa diterima, diperdulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi anak-anak kita itu terkadang membutuhkan itu juga, dan pasti juga kita akan merasakannya. Kadang-kadang yang suka megang kita atau mencari perhatian kita lagi, anak itu membutuhkan yang namanya kebutuhan kasih sayang. Mungkin saja di rumahnya dia tidak mendapatkan hal itu, sehingga di sekolah dia merasa yakin dengan ibunya, dia mendapatkan itu ke gurunya. Kemudian ada juga yang namanya kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu adalah kebutuhan yang didapatkan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin, berprestasi, diakui dan lain-lain. Kita biasa melihat anak-anak kita yang apa-apa, aku yang mau maju, aku yang mau berdoa. Ternyata ini yang ingin dipenuhi kebutuhan penguasaan. Mungkin juga di rumahnya dia tidak mendapatkan hal ini, kakak kamu harus selalu lagi dia, kakak kamu hari ini dia, kamu bajunya warna biru aja ya, sama kita ya, karena orang tuanya yang terkadang terlalu mengekang anak ini atau mungkin mengontrol anak itu sehingga dia tidak memiliki pilihan untuk dirinya. Untuk selanjutnya adalah kebebasan terkait diindikatori dengan mandiri, memiliki pilihan mencoba dengan hal baru atau mengendalikan arah dirinya. Hal ini juga diindikatori dengan hal itu ya. Kemudian kesenangan, yaitu anak yang senang bermain, tertawa. Jadi saat belajar dia senangnya bermain saja. Jadi ternyata dia membutuhkan kesenangan. Mungkin saja gurunya terlalu monoton dalam mengajar menggunakan metode ceramah terus. Jadi makanya ketika gurunya ceramah dia main aja ya. Berarti dia membutuhkan kesenangan atau hal baru. Kemudian selain kebutuhan dasar manusia juga ada motivasi ada di dalam diri seseorang yang mempengaruhi, yaitu ada 2, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi dia melakukan segala sesuatu karena meyakini diri sendiri dengan hal-hal tersebut. Saya mau datang pagi hari karena dia sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman, tapi karena saya pengen datang pagi supaya saya tidak terlambat. Jadi itu adalah motivasi dari dalam diri. Kemudian ada juga motivasi yang namanya ekstrinsik atau dari luar. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini
secara spontan guru itu melakukan hukuman dengan cara kamu nih tendang-tendang bola gak lihat ada pak guru lewat, jadi langsung anaknya disuruh skor jam, anaknya disuruh keliling lapangan. Jadi tidak ada perlawanan dari anak tersebut atau guru pun tidak meminta alasan dari anak tersebut. Jadi hanya bersifat satu arah dan terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Hukumannya pun diberikan secara tiba-tiba, berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu memang diberikan
selanjutnya ada posisi pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer juga ini sudah baik. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang-ulang. Jadi pemantau itu seorang guru itu hanya mengingatkan anak kepada keyakinan kelas, tapi tidak memberikan dia kesempatan untuk memulihkan dirinya dan kembali kepada hal-hal baik yang dia pilih. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu
Kuasa